Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pencatatan kartu persediaan menggunakan metode FIFO, yaitu barang yang masuk awal akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah soal yang akan kita kerjakan menggunakan metode FIFO. Langsung saja ya. Nah, ini untuk tanggal 1 Februari 2020 terdapat persediaan awal. Saya akan coba menuliskan terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk tanggal 1 Februari 2020 terdapat persediaan awal yaitu 10 unit. Persediaan awal ini kita letakkan di bagian kolom saldo. Dan untuk kolom tanggal dan keterangan, kita hanya mengikuti sesuai transaksi yang terjadi atau sesuai soal yang tadi saya tunjukkan. Saya tunjukkan lagi sesuai ini ya. Ini nih. Ini tanggal 1 Februari persediaan awal. Kita langsung saja ke nomor 2 atau transaksi tanggal 2 Februari 2020. Seperti biasa saya akan menuliskan terlebih dahulu. Jadi yang bagian saldo ini tuh gampang sekali ya. Kalian tinggal salin-salin saja. Dan jangan lupa untuk yang ini, bagian ini, kita salin ke sini. Kita salin dulu. Nah, seperti ini ya. Ini tetap saja mengikuti transaksi yang terjadi. Nah, karena ini pembelian, maka kita simpan di kolom pembelian. Untuk 7 unit, harga satuan dan jumlah, ikuti saja soalnya. Atau kalau Anda merasa pengen tahu ini hasilnya dari mana, kalian bisa kalikan saja. Dari 7 dikali 250.000 dan hasilnya segini. Dan untuk saldo itu tinggal salin-salin saja seperti yang tadi saya jelaskan. Sekarang langsung saja ke 3 Februari 2020. Seperti biasa ya, ini untuk saldo. Kita salin yang ini ke sini.
Nah, seperti ini. Untuk ini tetap saja kita mengikuti transaksi yang terjadi atau soal yang tadi. Dan untuk yang ini saldo kita tinggal salin-salin saja. Ini 10 dari sini. Dari sini nih. 10 tuh dari sini. Dan pokoknya bagian yang ini disimpan ke sini. Dan bagian yang 7. Aduh, maaf. Bagian yang 7 ini dari sini. Dan yang 10 ini dari sini. Kita mulai saja ke tanggal 4 Februari 2020. Oh iya, saya lupa menjelaskan yang FOBDes. Jadi untuk pembelian tunai FOBDes itu beban angkut dibebankan ke penjual karena kita membeli, maka kan kita tidak perlu menghitung biaya angkutnya. Nah, jadi FOBDes itu seperti itu ya. Dan untuk penjualan tunai FOBSP saya akan menuliskan dulu. Menuliskan dulu angka-angkanya. Oh iya, karena ini penjualan, maka kita akan menyimpan di kolom penjualan. Seperti ini. Nah, penjualan tunai FOBSP. Untuk FOBSP yaitu biaya angkut dibebankan ke pembeli. Untuk penjualan tunai caranya sama dengan pembelian, yang berbeda hanya tempat meletakkannya. Jadi kalau penjualan itu meletakkannya di kolom penjualan seperti ini. Ya, seperti ini. Dan ini untuk saldonya kenapa 4? Saya mengambil dari sini nih, dari 10. 10 dikurangi 6
sama dengan 4. Dan untuk yang 200 ini kita salin dari yang 10 ini. Lalu yang ini gampang, tinggal 4 dikali 200 sama dengan 800. Dan sisanya kita salin saja dari sini dan sini. Tinggal salin-salin saja. Tidak perlu dihitung, karena cuma salin saja. Mari kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 5 Februari 2020. Kita lihat dulu ya soalnya. Untuk tanggal 5, retur pembelian tanggal 3, unitnya sebesar 2. Kita coba retur pembelian tanggal 3. Saya akan menjelaskan untuk tanggal 5 Februari 2020, retur pembelian tanggal 3. Untuk retur pembeliannya caranya sama dengan pembelian, hanya saja untuk bagian unit diberi tanda min. Seperti ini. Tanda kurang di depan angka. Wajib sekali kalau ada soal retur, kita harus menambahkan min di bagian unit. Untuk ininya, kita sesuaikan saja. Mari kita langsung ke saldo. Ini 4, kita salin dari sini. Salin-salin saja. Ini 7, salin dari sini. Nah, untuk yang 8 ini dari sini, dari 10, ditambah min 2 adalah 8. 8 dikali 210 sama dengan 1.680. Nah, begitu untuk tanggal 5 Februari 2020. Mari kita lanjutkan ke tanggal, kita lihat dulu soalnya. Tanggal 6 Februari 2020. 5 unit ya. 6 Februari.
Di soalnya itu kan pembelian, maka kita akan simpan di kolom pembelian. Sebesar 5 unit. Maaf, ada kesalahan. Saya tadi agak lupa sama angkanya. Langsung ke saldo. Untuk saldo sama saja ya. Kita salin-salin seperti biasa. Maaf, kurang. Sudah benar ya. Nah, akan saya jelaskan untuk tanggal 6 Februari 2020 pembelian tunai FOBSP. Untuk FOBSP yaitu biaya angkut dibebankan ke pembeli. Jadi kita harus menambahkan biaya angkut di harga satuan. Nih, jadi ini tetap sama, kita samakan seperti transaksi yang terjadi atau seperti soal yang tadi. Jadi kita langsung jelaskan saja ke saldo. Untuk saldonya sebenarnya untuk saldo ini kita tinggal salin-salin saja dari atasnya. Ini 4, ini salin ke bagian sini. 7 juga sama, 8 juga sama, yang berbeda hanya 5. Yang ini berasal dari sini. Saja sih sebenarnya untuk tanggal 6 Februari. Mudah sekali. Kita lanjutkan saja ya ke tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari 2020. Transaksinya adalah penjualan kredit. Ingat ya, kalau penjualan kita simpan di kolom penjualan. Kita lihat dulu soalnya. Saya lupa dengan angkanya. Oh, 11 unit. Akan saya coba tuliskan dulu, lalu nanti saya akan jelaskan.
Nah, akan coba saya jelaskan. Jadi untuk penjualan kredit itu kita simpan di kolom penjualan. Dan tadi kan unitnya 11, tapi kita buat seperti ini. Ini 4 dari mana? Kita ambil dari sini. Ini 4, yang ini kita salin ke sini. Salin saja. Lalu setelah itu yang 7 kita pindahkan ke sini. Tetapi ini menjadi 6 karena kan kita hanya membutuhkan 11 unit. Jadi kita hanya membutuhkan 6 unit saja dari angka 7 ini. Untuk 250 kita salin ke sini. Dan untuk jumlahnya 6 dikali 250 sama dengan 1.500.000. Kenapa ini 0? Karena kan tadi ini yang 4 ini sudah dipakai ke sini. Otomatis saldonya menjadi 0. Dan untuk 200 ini kita salin saja dari sini. Lalu dikalikan 0 dikalikan 200 sama dengan 0. Lalu ini kenapa 1? Karena tadi 7 diambil 6 sama dengan 1. Jadi 1 dikali 250 sama dengan 250. Ini yang 2 ini salin saja dari sini. Ya, begitu untuk tanggal 7 Februari 2020. Sekarang kita ke tanggal 11 Februari 2020, penjualan tunai. 11 Februari 2020. Transaksinya saya agak lupa. Penjualan tunai. Kita lihat. Penjualan tunai 11. Maka kita tuliskan terlebih dahulu agar lebih mudah menjelaskan.
akan saya jelaskan untuk tanggal 11 Februari 2020. Kan ini penjualan tunai. Berarti kita simpan di penjualan. Tadi kan untuk tanggal 11 itu ada 11 unit. Maka kita buat seperti ini. Angka 1 ini kita ambil dari sini. Kita simpan di sini. Untuk 8 kita ambil dari sini. Dan untuk angka 2 ini kita ambil dari 5. 5 dikurangi 2. Nah, untuk 2 ini diambil dari 5. Dan ini saldonya dari sini 1 kan sudah dipakai jadi 0. Yang 8 ini sudah dipakai jadi 0. 5 ini kan dipakainya hanya 2, sisanya 3. Dan ini yang bagian ini mengikuti saja. Untuk ini, untuk yang bagian ini kalian kalikan saja dengan bagian yang ini. Ya, untuk 13 Februari 2020 transaksinya retur penjualan tanggal 7. Seperti biasa, kalau retur itu diawali dengan min, tapi kan ini penjualan, jadi kita simpan di kolom penjualan. Ini 200 dari mana? 200-nya dari soalnya. Dan ini mari kita isi. Tinggal dikalikan saja. Dikali dengan ini. Langsung saja kita ke saldo. Saldonya ini 3 karena kita salin dari ini. Dan ini salin ini ke bawah sini. Tapi yang membedakan hanya kalau di kolom yang ini itu si min ininya dihapus jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Si minnya itu dihapus. Udah gak dipakai lagi ya minnya, hapus saja. Nah, jadi seperti ini. Cukup mudah kan untuk retur penjualan tanggal 7. Kita ke soal berikutnya. Tanggal 16 Februari 2020. Sebelumnya kita pastikan dulu, kita lihat dulu soalnya. Biar tidak salah. Oh, ini penjualan tunai FOBDes 24.000. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan yang ini ya, yang tanggal 3 sama tanggal 10. Sebenarnya itu sama seperti tanggal 16 dan 17 yang saya akan jelaskan. Yang akan saya jelaskan sekarang. Soalnya ini di soal ada ini nih, ada 10.000, ada 25.000, ini ada 24.000, ada 30.000. Akan saya jelaskan ya di soal yang tanggal 16 ini. Mari kita praktekkan. Transaksinya penjualan tunai FOB des. Nah, ini penjualan seperti biasa kita simpan di penjualan. Bentar saya lihat dulu soalnya. Oh ya, tanggal 2. Kita simpan dulu di sini tanggal 2. Dan untuk yang ini bagaimana cara mencarinya?
gampang sekali cara mencarinya. Jadi 262 sama dengan ya 262.000 ditambah dalam kurung 24.000. 24.000 ini dari soal yang ini ya. Biar bentar. Bentar saya ini dulu ya. 24.000 dibagi 2. Bentar, tadi ada kesalahan. Ulangi ya. 262.000 ditambah 24.000 dibagi 2. Nah, hasilnya itu 27. Bentar ya, saya edit dulu. Hasilnya itu 274.000. Tadi kan ini, nih, yang 24.000 ini dari soal yang ini. Nih, 24.000. Dan yang dibagi 2 ini, yang angka 2 ini dari sini. Dan yang ininya gampang, tinggal kalikan saja ini kali ini. Mari langsung kita ke saldo. Ya. Bentar ya. Biar sama. 1 ini Rp26. Ini dari mana? Dari sini ya. Dari 3 ini kan diambil 2 jadi 1. Ini tinggal kalikan saja. Dikali 1. Dan kita salin lagi. Sebenarnya ini tuh tinggal salin-salin saja. Ini salin dari sini ya. Nah, yang untuk tanggal 16 ini sama seperti soal yang ini ya, yang tanggal 3 yang ada 25.000. Cara mencari ini, cara mencari yang di sini tuh, cara mencari harga satuannya, rumusnya sama ya, kayak gini. Dan untuk yang kita lihat dulu soalnya. Untuk nomor terakhir atau transaksi tanggal 17 Februari 2020, FOBSP 30.000 ya ininya. Ininya 15, ininya 250, 500, ini 3.757.500. Mari kita coba. Untuk
tanggal 17 Februari 2020. Ini keterangannya pembelian tunai. Karena ini pembelian, kita akan simpan di kolom pembelian. Kita simpan di kolom pembelian ya. 15. Nah, untuk nyari yang ini sama ya caranya kayak di atas. Kita sama dengan 250 500 ditambah dalam kurung 30.000 dibagi 15 tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Tinggal kalikan saja. Nah, ini untuk 250-500-nya. Ya ini tetap dipakai ya. Di tanggal 17 Februari 2020. Ini tetap dipakai untuk yang awal. 250-500 ditambah 30.000 yang tadi soal, ditambah dibagi 15 yang unit. Ini tinggal dikalikan saja, mudah sekali. Barusan saya mengerjakan yang ini. Coba kita kerjakan saja ya, sekali lagi bareng-bareng. Gampang sekali ini. Biar sama kita kuningkan. Ini biar kalian yang nonton ngerti dari mana ini angkanya. Jadi sebenarnya tuh gampang, kita tinggal salin-salin saja kayak ini. Bentar, biar terasi semua. Nah, tinggal salin-salin saja seperti ini. $262 ini sama dengan ini kali dengan ini kita salin yang ini. Ini sudah ada, tapi ada kurang dikit, tinggal tuliskan saja. Ini yang ini kita salin ke sini. Salin. Ada hasilnya, tidak perlu kita menghitung lagi. Nah, yang bagian ini tuh barusan saya sudah mengerjakan, tinggal saya jelaskan saja ya. Karena yang terakhir ini kan kita akan mencari total dari kolom pembelian, kolom penjualan, dan kolom saldo. Jadi untuk jumlah itu, yang dijumlah itu cuman unit dan jumlah saja ya. Di setiap kolom yang dijumlah itu cuma unit dan jumlah saja. Ya, seperti ini. Nah, ini 35 dapat dari mana? Nah, barusan saya menghitung. Ini rumusnya. Dari sini ya. 7 ditambah 10, ditambah min 2, ditambah 5.
ditambah 15, hasilnya 35. Dan untuk jumlahnya juga sama, kita jumlahkan dari atas ke bawah, hasilnya 8.527.500. Nih, ini rumusnya, barusan saya menghitung. Ini juga sama ya, untuk kolom penjualan di unit itu sama, kita jumlahkan semua, jumlahkan sampai menghasilkan unit 28. Jangan sampai kalian melewatkan satu angka saja. Misalnya 6 ditambah 4 langsung ke 1. Langsung ke bawah. Dan ini terlewatkan, itu akan mengakibatkan jumlah yang ini tidak sesuai. Jadi kalian untuk yang jumlah ini memang gampang, tetapi kalian harus teliti karena takut ada yang kelewat. Benar-benar teliti. Nah, ini untuk yang jumlah juga sama ya, kita jumlahkan dari atas ke bawah. Kita jumlahkan. Nah, sekarang yang saldo nih. Yang saldo itu agak berbeda dengan pembelian dan penjualan. Tapi ini cukup mudah sekali dan tidak rumit. Dan kalian tidak perlu teliti menurut saya. Kalian tinggal tambahkan saja. Nih, yang 3 ini ditambahkan. Hasilnya simpan di sini. Kita coba ya. Sama dengan 15 ditambah 1 ditambah lagi 1. Nah, 17. Hasilnya 17. Jadi kalian khusus untuk kolom saldo jangan menjumlah dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas ke bawah tuh, nah ini semua dijumlah. Itu salah ya. Cukup 3 ini saja yang dijumlah. Sama untuk yang jumlahnya juga, ini saja yang dijumlah. Kita coba ya. Sama dengan nah, ini hasilnya, hasil akhirnya 4.249.500. Saya peringatkan sekali lagi, untuk yang bagian saldo hanya 3 saja yang dijumlahkan. Untuk bagian kolom penjualan dan pembelian dari atas, dari awal sampai akhir dijumlahkan. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai metode FIFO ini. Semoga bermanfaat. Cara membuat kartu persediaan menggunakan metode LIFO, last in first out, yaitu barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu. Tanggal 1 Februari, persediaan awal 10 unit, harga satuan 200.000. Masukkan langsung di kolom saldo. Jumlah adalah unit dikali harga satuan. Tanggal 2 Februari, pembelian kredit syarat 5/10 M/30, 7 unit, harga satuan 250.000. Masukkan di kolom pembelian. Di kolom saldo, masukkan saldo sebelumnya. Lalu dari pembelian. Tanggal 3 Februari, pembelian tunai FOBDes 25.000. 10 unit, harga satuan 210.000. FOBDes merupakan biaya angkut yang dibebankan kepada penjual.
Masukkan di kolom pembelian. Masukkan saldo sebelumnya. Tanggal 4 Februari, penjualan tunai FOBSP. 6 unit FOBSB merupakan biaya angkut yang dibebankan kepada pembeli. Masukkan di kolom penjualan. Gunakan saldo terakhir. Masukkan saldo yang belum terpakai. 10 telah terpakai 6. 10 kurangi 6. 5 Februari, retur pembelian tanggal 3, 2 unit. Harga satuan Rp210.000. Di kolom pembelian, minus 2, Rp210.000. Kolom saldo, masukkan saldo yang sebelumnya. 4 unit ini telah dikembalikan 2 unit kepada penjual, maka 4 dikurangi 2. 210. 6 Februari, pembelian tunai FOBSP 10.000, 5 unit, harga satuan Rp260.000. FOBSP, maka biaya ditanggung oleh pembeli. Di kolom pembelian, harga satuan adalah harga satuan saat beli, ditambah biaya angkut, dibagi total unit. Tanggal 7 Februari, penjualan kredit 3/10 N/30, 10 unit. Di kolom penjualan, gunakan saldo terakhir 5, kurang 5 unit kembali, tambah 2. Ambil 3 dari 7 unit ini. Sehingga total menjadi 10 unit. Tujuh unit telah terpakai 3 unit. Dua unit dan 5 unit ini telah habis terpakai. Sebelas Februari, penjualan tunai. Sebelas unit. Ambil dari 4 unit ini. Sisanya ambil dari 10 unit ini.
telah terpakai 7 unit. 4 unit ini telah habis terpakai. Tanggal 13 Februari, retur penjualan tanggal 7. Di kolom penjualan, minus 1. Retur penjualan artinya barang kembali kepada kita. Februari, penjualan tunai FOBDes 24.000, di kolom penjualan, masukkan 1, harga satuan sama dengan 250.000, ditambah biaya angkut, karena FOBDes merupakan biaya angkut yang ditanggung oleh penjual, dibagi total unit, ambil 1 dari unit 3 ini. Harga satuan 200.000 ditambah 24.000 bagi 2. 3 unit telah terpakai 1 unit. Ini telah habis terpakai. 17 Februari, pembelian tunai. FOB SP 30.000. FOB SP artinya biaya angkut dibebankan kepada pembeli. Di kolom pembelian 15 dengan harga satuan saat beli ditambah biaya angkut dibagi total unit. Kolom saldo, masukkan saldo yang masih tersedia. Lalu masukkan yang baru saja dibeli. Total, di kolom pembelian, total unit adalah dari transaksi awal hingga transaksi akhir. Begitu pula jumlah. Kolom penjualan pun unit dari transaksi awal sampai transaksi akhir. Jumlah. Kolom saldo, total merupakan dari transaksi akhir, jumlah pun. Ketiga adalah cara membuat kartu persediaan menggunakan metode average atau rata-rata, yaitu dengan membagi jumlah saldo dengan jumlah unit untuk menentukan harga satuan. Jangan lupa lakukan rata-rata di bagian saldo. Langsung saja ke contoh soal.
pada tanggal 1 bulan 2 tahun 2020 terdapat persediaan awal sebanyak 10 unit. Untuk persediaan awal ini kita letakkan pada bagian saldo. Untuk kolom tanggal dan keterangan, kita isi sesuai dengan transaksi yang terjadi. Unit, harga satuan 200.000, jumlah harga satuan dikali unit. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Terjadi pembelian secara kredit dengan syarat 5/10 N/30. Untuk pembelian secara kredit kita letakkan pada kolom bagian pembelian. Tepatnya sebelah sini. Langsung saja. Untuk pembelian terjadi sebanyak 7 unit dengan harga satuan 250.000. Nah, selanjutnya jumlahkan kolom unit di bagian saldo dengan jumlah unit di bagian pembelian dan letakkan pada kolom unit di bagian saldo tanggal 2. Itu untuk menentukan saldo unit tanggal 2. Selanjutnya untuk jumlah saldo tanggal 2, caranya ialah dengan jumlahkan kolom jumlah pada tanggal 1 dengan kolom jumlah tanggal 2 di bagian pembelian. Itu untuk menentukan jumlah saldo tanggal 2. Selanjutnya untuk menentukan harga satuan seperti biasa, jumlah dibagi dengan unit didapatkan harga satuan. Selanjutnya, transaksi tanggal 2 tahun 2020. Terjadi pembelian secara tunai dengan FOB destination 25.000 sebanyak 10 unit. Pembelian secara tunai untuk FOB destination dilakukan sama seperti tanggal 2. Sebanyak 10 unit harga 210.000. Didapatkan jumlah sebanyak 2.100.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 2 tahun 2020. Pada tanggal 4 bulan 2 tahun 2020, terjadi penjualan secara tunai dengan FOB shipping point. Nah, untuk FOB shipping point, biaya angkut dibebankan ke pembeli. Dan untuk penjualan, caranya sama saja dengan pembelian, hanya saja kita menggunakan harga satuan dari kolom saldo.
penjualan secara tunai sebanyak 6 unit. Harga satuan diambil dari kolom saldo. Lalu barulah ditentukan jumlah penjualan. Dan bagaimana dengan saldo? Untuk bagian kolom saldo dan untuk kolom saldo, penjualan mengurangi saldo. Unit dikurangi dengan penjualan, jumlah juga dikurangi dengan jumlah penjualan. Itu ditentukanlah harga satuan. Selanjutnya transaksi pada tanggal 5 tahun 2020. Pada tanggal 5 bulan 2 tahun 2020 terjadi retur pembelian tanggal 3. Untuk retur pembelian tanggal 3 sama dengan retur pembelian pada metode FIFO dan LIFO. Jangan lupa diberi tanda min pada bagian unit. Kemudian untuk bagian saldo dia akan mengurangi. Retur tanggal 3 sebanyak 2 unit. Dengan harga satuan 210.000. Karena sudah diberi tanda min, kita hanya beri tanda plus karena plus tambah min akan mengurangi. Selanjutnya transaksi per tanggal 6 bulan 2 tahun 2020. Yaitu terjadi pembelian secara tunai dengan FOB CP point 10.000. Untuk pembelian FOB CP point, biaya angkut dibebankan kepada pembeli. Jadi kita harus menambahkan biaya angkut di harga satuan. Sama dengan pembelian pada tanggal 2, hanya saja di bagian harga satuan ditambahkan biaya angkut. Pembelian secara tunai sebanyak 5 unit dengan harga 260.000. Caranya 260.000 ditambah 10.000 dibagi dengan jumlah unit, karena 10.000 itu untuk keseluruhan pembelian. Jadi per unit itu sebanyak dengan harga satuan 262.000. Untuk kolom saldo lakukan seperti pembelian biasanya. Selanjutnya transaksi pada tanggal 2 tahun 2020. Terjadi penjualan secara kredit dengan syarat 3/10 N/30. Untuk penjualan secara kredit sama seperti penjualan pada sebelumnya, yaitu tanggal 4. Penjualan terjadi sebanyak 10 unit dengan sebanyak 10 unit. Jangan lupa untuk harga satuan diambil dari kolom saldo. Selanjutnya transaksi pada tanggal 11.
Pada tanggal 11 terjadi penjualan secara tunai sebanyak 11 unit. Untuk penjualan secara tunai, kita lakukan sama seperti tanggal 7. Sebanyak 11 unit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 13 bulan 2. Pada tanggal 13 bulan 2, terjadi retur penjualan tanggal 7 sebanyak 1 unit. Untuk retur penjualan, hampir sama dengan retur pembelian. Hanya saja, tempat dan letaknya kita letakkan pada kolom penjualan. Dan jangan lupa, beri tanda min pada bagian unit. Terjadi retur penjualan tanggal 7 sebanyak 1 unit pada bagian penjualan 1. Untuk kolom harga satuan, gunakan sesuai dengan penjualan pada tanggal 7. Dan untuk retur penjualan, dia akan bertambah pada bagian kolom saldo. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 16. Pada tanggal 16, terjadi penjualan secara tunai FOB Destination dengan biaya angkut sebanyak 24.000. Untuk penjualan secara tunai FOB Destination, beban angkut dibebankan kepada penjual, maka harus menambah harga satuan saat penjualan. Langsung saja, penjualan secara tunai sebanyak 2 unit. Jangan lupa harga satuan diambil dari kolom saldo, ditambah dengan biaya angkut sebanyak 24.000 dibagi dengan jumlah unit untuk mendapatkan harga satuan per unit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 17. Untuk transaksi pada tanggal 17, terjadi pembelian secara tunai dengan FOB shipping point dengan biaya angkut sebesar Rp30.000. Untuk pembelian secara tunai FOB shipping point, kita perlakukan sama seperti pada tanggal 6. Sebanyak 15 unit. Dengan harga satuan 250.500. Jumlah pembelian, lalu tentukan kolom saldo. Setelah itu, setelah kita menentukan semua jurnal,
Lalu kita hitung total unit yang dibeli, dijual, dan untuk saldo. Tidak hanya di bagian unit, tapi juga dengan di bagian jumlah. Maksudnya untuk bagian unit saldo, kita ambil dari unit saldo terakhir dan jumlah saldo terakhir dan harga saldo terakhir. Inilah contoh transaksi membuat kartu persediaan menggunakan metode average. Sekian, terima kasih.